Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sama-sama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salam serta salam, mari kita curah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, kita dari kelompok 8 akan membawakan 2 materi pada perkuliahan siang hari ini. Yang pertama yaitu konsep pembelajaran e-learning. Yang kedua itu ada pengertian saintifik. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang konsep pembelajaran e-learning. Yang pertama dari Saudara Lulu akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi dalam pembelajaran. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknologi informasi dalam pembelajaran. Nah, kata teknologi secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yang berarti menyusun atau membangun, sehingga teknologi seharusnya tidak terbatas pada penggunaan mesin, meskipun dalam arti sempit, hal tersebut sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi merupakan keseluruhan sarana dan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pada tahun 1930-an, teknologi tidak hanya merujuk pada pengkajian seni-seni industri, tetapi juga pada seni-seni industri itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa teknologi adalah cara di mana kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah praktis. Nah, selanjutnya informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data untuk diuji tingkat kebenarannya dan tingkat ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, informasi ini sangat erat kaitannya dengan komunikasi karena komunikasi berfungsi sebagai penyalur, penyimpan, dan pengolah informasi. Jadi, teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan penyampaian pesan dari suatu pihak kepada pihak lain, sehingga lebih cepat, lebih luas, dan lebih lama penyimpanannya. Teknologi informasi pada zaman sekarang perkembangannya semakin maju dan pesat, terutama di bidang pendidikan. Pengembangan teknologi ini ditujukan untuk meningkatkan fasilitas yang mampu membuat pendidikan menjadi lebih baik. Salah satu teknologi pendidikan yang banyak dikembangkan adalah e-learning. Nah, e-learning ini adalah pembahasan utama yang akan kita bahas pada siang hari ini. E-learning atau pembelajaran elektronik telah dimulai pada tahun 1970-an. E-learning adalah proses dan kegiatan penerapan pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis komputer, kelas virtual, dan kelas digital. Materi dalam kegiatan pembelajaran elektronik tersebut banyak diantarkan melalui media internet, intranet, tab video, atau audio, penyiaran melalui satelit, televisi interaktif, serta CD-ROM. Definisi ini juga menyatakan bahwa e-learning itu bisa bervariasi tergantung dari penyelenggara e-learning tersebut dan bagaimana cara penggunaannya dan apa tujuan penggunaannya. Nah, jadi penggunaan e-learning ini tidak hanya terbatas pada pembelajaran yang menggunakan internet saja, tapi juga pembelajaran yang tidak menggunakan internet seperti CD atau menggunakan file menggunakan flash disk, dan siswa bisa melihat pembelajaran di dalam flash disk tersebut. Jadi pembelajaran e-learning ini bisa dilakukan secara jarak jauh atau bisa dilakukan secara langsung. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada. Nah, itu dia. Yang pertama e-learning
dari Saudari Lulu. Selanjutnya, hakikat teknologi informasi yang akan disampaikan oleh Saudari Hilda Nur Azizah. Kepadanya dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini saya akan mencoba melanjutkan menjelaskan tentang hakikat daripada teknologi informasi. Kalau tadi kata Saudari Lulu sampaikan mengenai pengertian daripada teknologi informasi, apa kemudian perbedaan dari pengertian dengan konsep, dengan hakikat? Kalau hakikat itu lebih mengarah pada hal-hal yang sangat substansif dari teknologi informasi. Apa yang menjadi alasan hadirnya teknologi informasi, gitu. Kalau kita amati, dunia ini selalu berubah. Dunia ini selalu mengalami dinamisasi. Kita tidak bisa kemudian bersikap stagnan atau tidak berkembang. Dalam arti harus ada juga pembaharuan metode pendekatan pembelajaran sehingga kita bisa beradaptasi dengan perubahan zaman. Kalau pendidikan hari ini tidak disinkronisasi dengan teknologi informasi, maka akan tertinggal. Lalu bagaimana kemudian kita mengenali teknologi informasi itu sendiri? Dalam pengantarnya di makalah sudah kami tuliskan bahwa teknologi informasi sangat membantu dalam bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi, pendidikan menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah. Kalau kita amati perkembangan internet dari waktu ke waktu, sejak awal kelahirannya tahun 1986, bahkan sampai sekarang, perkembangannya sudah meluas ke seluruh penjuru dunia. Kita tidak bisa pungkiri itu. Kemudian jumlah daripada kegiatan berinternet terakhir kami deteksi datanya pada tahun 2003 itu sekitar 502 juta pada tahun 2003. Nah, jumlah ini diasumsikan akan semakin bertambah, apalagi dengan harga internet yang semakin murah hari ini. Penggunaan internet juga semakin meluas, yang awalnya hanya bisa digunakan komputer, sekarang makin bisa digunakan laptop, notebook, tablet, smartphone, dan lain sebagainya. Kemudian kehadiran media-media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya yang menjadi sarana untuk berkomunikasi, sarana untuk menyampaikan pesan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu orang ke orang lain, itu sudah sangat mudah hari ini karena adanya penyebar luasan penggunaan internet tadi. Ini merupakan sebuah sebuah perubahan yang didasari oleh teknologi dan informasi tadi. Teknologi sebagai alatnya, informasi sebagai isi daripada yang disampaikan oleh teknologi itu sendiri, sebagai substansinya, nilai substansinya. Gitu. Nah, lalu bagaimana kemudian hakikat teknologi informasi ini mempengaruhi dunia pendidikan? Situs-situs mengenai pendidikan hari ini semakin merebak. Hampir tidak ada lembaga pendidikan yang tidak punya website, atau yang nggak punya email, atau yang nggak punya sosial media. Sekarang kan udah marak banget ya, apalagi di Instagram. Termasuk konteksnya di UIN Jakarta. UIN Jakarta itu udah punya websitenya, udah punya, bahkan untuk aktivitas mahasiswa itu sudah terakomodir di AIS kan. Itu salah satu model perkembangan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Apa kemudian manfaat atau nilai substansi atau hakikat dari teknologi informasi? Akhirnya kan kita lebih mudah untuk bisa mengakses itu kapan saja. Jadi kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan pembelajaran, kapanpun kita bisa akses itu dalam IT ya, karena sudah terdokumentasi dengan rapi. Kemudian kalau konteksnya di bahasa Arab, di jurusan kita sudah punya website e-learning PBA, FITK
UIN Jakarta. Nah, itu kan salah satu model perkembangan bagaimana kemudian kita memahami pentingnya daripada teknologi informasi itu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dalam pembelajaran bahasa Arab, website pembelajaran bahasa Arab makin mudah. Kemudian bagaimana kemudian kita memanfaatkan teknologi informasi ini sebagai sumber referensi bagi pembelajaran bahasa Arab sendiri. Nah, itu berarti bahwa dunia pendidikan bahasa Arab atau dunia pendidikan hari ini sudah banyak memanfaatkan internet. Lalu bagaimana kemudian konsep pembelajaran daripada teknologi informasi ini, karena kita menyadari kan pentingnya teknologi informasi tadi, secara nilai substansif dia lebih efisien, dia lebih bisa diakses oleh semua kalangan, karena kita, mau tidak mau kita harus beralih, karena zaman selalu berubah, maka kita harus berupaya untuk beradaptasi terhadap itu. Jadi kalau ada yang bilang tapi di beberapa daerah masih tertinggal, pembelajarannya masih tertinggal karena masih tidak terakses oleh internet, oleh jaringan dan lain sebagainya. Justru kita harus mendobrak itu. Kita harus berupaya untuk membuka pikiran mereka bahwa hari ini zaman selalu berubah, maka kita harus beradaptasi dengan zaman. Gitu. Jadi bagaimana kemudian teknologi ini dimaknain sebagai sebuah perubahan yang positif, jangan sampai distigmai negatif. Gitu. Kalau kita selalu berpikir konservatif, ya kita tidak akan berkembang, kita akan terlindas oleh perubahan zaman. Nah, kembali lagi ke tadi bahwa bagaimana konsep pembelajaran dengan teknologi informasi ini membuahkan sebuah stigma positif, mungkin akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu dia tentang hakikat teknologi informasi. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang bagaimana konsep pembelajaran teknologi informasi. Oke, strategi pembelajaran meliputi pembelajaran, diskusi, membaca penguasaan materi, presentasi, atau evaluasi sekalipun, itu secara umum keterlaksanaannya tergantung dengan 3 model dasar dialog komunikasi sebagaimana yang disampaikan oleh Bocher yang dikutip oleh Mulyasa sebagai berikut: adanya dialog atau komunikasi antara guru dengan siswa. Yang kedua, adanya dialog atau komunikasi antara siswa dengan sumber belajar. Yang ketiga, dialog atau komunikasi antar siswa. Nah, jadi ketika pembelajaran teknologi informasi ini dilaksanakan, harus adanya komunikasi yang aktif dari guru dengan siswa, ataupun siswa dengan siswa, ataupun siswa dengan sumber belajar agar tidak terjadi yang namanya vakum di dalam kelas atau di dalam ketika sedang pembelajaran seperti itu. Selanjutnya kita telah memaparkan juga tuh kan, apabila ketiga aspek di atas dilakukan dengan komposisi yang serasi, maka diharapkan pembelajaran akan terjadi dengan optimal. Itu menurut Saud di tahun 2010. Oke, selanjutnya pembelajaran dengan TI tidak lantas harus memisahkan guru dengan murid atau murid dengan murid, akan tetapi kehadirannya adalah sebagai alat bantu media penunjang yang keberadaan guru sampai kapanpun termasuk lingkungan belajar dan lingkungan teman tidak akan tergantikan. Kehadiran komunikasi tatap muka atau teleconference bisa menjadi alternatif yang sangat optimal dalam pembelajaran berbasis TI ini. Nah, kan jadi nih seperti yang sedang kita rasakan semuanya, bagaimana itu pembelajaran berbasis kita bisa melalui Zoom, melalui Google Meet, atau melalui WhatsApp Group dan yang lain sebagainya, itu tidak menghambat kita dalam pembelajaran. Justru dengan adanya WhatsApp Group yang dibagi-bagi ada beberapa mata kuliah yang diadakannya itu Google Classroom ataupun yang lainnya, justru di sana kita lebih bisa komunikasi interaktif antar mahasiswa dengan dosen atau yang antara siswa dengan guru seperti itu.
Nah, namun selanjutnya ada beberapa karakteristik internet yang harus difahami dan disadari oleh guru sebagai pendidik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media interpersonal dan juga sebagai media massa yang memungkinkan terjadinya komunikasi one to one atau one to many. Yang kedua, bersifat interaktif. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya komunikasi langsung atau sinkronus dan atau tidak langsung, asinkronus. Teknologi informasi dan komunikasi adalah alat yang dipakai dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam sistem ini, interaksi antara pelajar dan pengajar tidak harus bertatap muka secara fisik seperti halnya dengan pendidik konvensional. Mereka bertemu dalam ruang teknologi informasi dengan memanfaatkan suatu media. Nah, yang telah dijelaskan tadi oleh kita bahwa sekarang ini sudah memang zamannya kita harus memanfaatkan teknologi agar kita tidak agar kita tidak tertinggal oleh sekolah-sekolah yang lain atau bahkan dengan negara yang lain yang sudah memanfaatkan teknologi informasi ini, yang mereka sudah belajar melalui Zoom, melalui Google Meet atau yang lain sebagainya, sedangkan kita baru melaksanakannya ketika terjadinya pandemi ini. Maka dari itu kita harus lebih bisa memanfaatkannya, lebih bisa agar kita tidak tertinggal, itu intinya. Selanjutnya, beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu adalah internet. Nah, ini yang paling penting, makanya disimpan yang paling pertama. Mengapa internet? Internet adalah media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis TI, karena perkembangan internet kemudian muncul model-model e-learning, distance learning, web-based learning, dan istilah pendidikan berbasis TI lainnya. Nah, itu dia. Jadi internet bisa memunculkan model-model seperti e-learning atau bahkan yang lainnya tadi telah kita sebutkan. Dan bahkan menurut Haug Hei, pemanfaatan internet dalam media pembelajaran dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu web course, yang kedua ada web-centric course, yang ketiga ada web enhanced course. Mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya jelek. Yang pertama, web course itu apa? Web course itu penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran, di mana seluruh bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. Bentuk ini tidak memerlukan tatap muka, baik untuk pembelajaran maupun evaluasi dan ujian. Proses pembelajaran sepenuhnya dilakukan melalui penggunaan email, chat room, bulletin board, dan online conference. Bentuk ini juga bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh atau distance education learning. Nah, seperti yang telah kita laksanakan di semester kemarin, kita telah melaksanakan evaluasi itu melalui Google Classroom atau bahkan itulah pokoknya yang lainnya yang telah kita laksanakan di semester kemarin, seperti itu. Yang kedua, ada web-centric course, yaitu sebagai bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet. Sedangkan ujian dan sebagainya, sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. Dalam bentuk ini, presentasi tatap muka lebih sedikit dibandingkan penggunaan internet. Pusat kegiatan pembelajaran bergeser dari kegiatan kelas melalui kegiatan internet. Sama dengan web course, siswa dan guru terpisah, tetapi pada waktu-waktu yang telah ditetapkan, mereka bertatap muka. Bentuk ini banyak diterapkan di perguruan tinggi yang menerapkan sistem belajar off campus. Nah, ini seperti yang telah kita ketahui, di universitas terbuka sudah melaksanakan sistem ini, sistem belajar off campus. Jadi mereka hanya menentukan waktu-waktu jadwal tertentu untuk kuliah di dalam ruangan kelas, seperti itu. Yang ketiga ada web enhanced course, yaitu pemanfaatan internet untuk pendidikan
untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di kelas. Bentuk ini juga dikenal dengan istilah web light course karena pembelajaran utama adalah tatap muka di kelas. Dan yang kedua tadi ada intranet. Yang pertama ada internet, yang kedua ada intranet. Apabila penyediaan internet mengalami hambatan, maka intranet dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi. Karakteristik intranet hampir sama dengan internet, hanya saja untuk area lokal atau dalam satu kelas sekolah gedung. Seperti itu penjelasan dari intranet. Intranet itu sama dengan internet. Internet itu luas, bisa seluruh dunia menggunakannya, bahkan ya luas jangkauannya, sedangkan intranet hanya saja untuk area lokal dalam satu kelas, sekolah, atau gedung. Itu. Yang ketiga ada mobile phone atau smartphone yang sering kita pegang. Pembelajaran juga dapat dilakukan dengan telepon seluler. Hal ini karena kemajuan teknologi sangat pesat. Seseorang bisa mengakses materi pelajaran hanya dengan melalui telepon seluler. Nah, yang ketiga ini alat yang paling canggih. Mengapa? Karena dengan alat ini kita dapat mengakses semua yang ada di muka bumi ini, bahkan yang ada di luar angkasa mungkin ya, seperti itu. Makanya kita harus bisa memanfaatkan mobile phone atau smartphone ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Yang keempat ada CD-ROM atau flash disk. Media CD-ROM atau flash disk dapat menjadi pilihan apabila koneksi jaringan internet atau intranet tidak tersedia. Materi pembelajaran disimpan dalam media tersebut, kemudian dibuka pada suatu komputer. Pemanfaatan media CD-ROM atau flash disk merupakan bentuk pembelajaran berbasis TI yang paling sederhana dan yang paling murah. Nah, itu dia CD-ROM atau flash disk. Jadi ini kemungkinan kita hanya bisa melaksanakannya sendiri-sendiri, tidak seperti kita melakukan Zoom yang secara langsung gitu kan, atau melalui mobile phone, smartphone yang bisa kita lakukan secara spontan pada waktu itu juga. Akan tetapi dengan flash disk ini kita bisa merekamnya 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu atau bahkan malam sebelumnya itu baru direkam dan dibagikan atau di-share ya. Selanjutnya, banyak penelitian yang menguji coba pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi. Hasilnya sangat menakjubkan bahwa hasil belajar siswa dengan TI sangat jauh berbeda dengan hasil belajar konvensional. Contoh kasus yang dilakukan oleh Center for Applied Special Technology atau CAS pada tahun 1996 terhadap 500 siswa kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Demikian juga penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Anne L. Ranti dan kawan-kawan di SMU 1 BPK Penabur Jakarta pada tahun 1999 dalam pelajaran bahasa Inggris. Perbedaannya sangat signifikan, kemampuan menulis dan membuat karangan antara siswa yang diajar dengan menggunakan TI atau konvensional. Menurut Saud 2010 190 penelitian. Nah, ini juga ada penelitian dari dosen kita yaitu Ibu Uriana telah menunjukkan bahwa teknologi informasi memberikan bantuan yang sangat signifikan dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu hasil penelitiannya yang ketiga. Mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Nah, di situ telah kita tulis ada berapa persen respon mahasiswa terhadap mata kuliah yang ada. Nah, jadi dengan menggunakan electronic e-learning ini sangat signifikan dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik termasuk bahasa Arab. Pembelajaran dengan electronic learning tidak mengharapkan pertemuan antara guru dengan peserta didik, melainkan menjadikan keberadaan guru sebagai alat bantu dan penunjang kegiatan pembelajaran. Karena guru dan juga teman-teman belajar peserta didik adalah hal yang tidak akan tergantikan dalam pembelajaran. Oleh karenanya, komunikasi yang harus terjalin adalah antara guru dengan peserta didik
peserta didik dengan sumber belajar, guru dengan sumber belajar, dan peserta didik dengan peserta didik. Maka dari itu, kita yang sekarang sedang melaksanakan atau memanfaatkan electronic learning ini, kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baik mungkin agar kita bisa beradaptasi dengan yang namanya teknologi pada zaman yang semakin maju ini. Kalau kita hanya memanfaatkan pembelajaran tatap muka yang ada di ruang kelas, itu mungkin sedikit banyaknya kita cepat paham gitu kan. Tetapi setelah pembelajaran selesai, mungkin materinya lupa atau apa, akan tetapi ketika kita memanfaatkan teknologi ini yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa memiliki rekam jejak yang baik di teknologi informasi ini, seperti itu. Yang selanjutnya, faktor-faktor pendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi yang akan disampaikan kembali oleh Saudari Lulu Maulida. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai faktor pendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi. Agar pembelajaran melalui pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran dalam setting sekolah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan, ada beberapa faktor penentu keberhasilan pembelajaran yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor lingkungan, meliputi institusi penyelenggara pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, siswa atau peserta didik yang meliputi usia, latar belakang, budaya, penguasaan bahasa, dan berbagai gaya belajar. Selanjutnya yaitu guru atau pendidik, meliputi usia, latar belakang, gaya mengajar, pengalaman, dan personalitasnya. Yang terakhir yaitu faktor teknologi, meliputi komputer, perangkat lunak, jaringan, koneksi internet, dan kemampuan pengoperasian internet. Nah, jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya pembelajaran melalui basis e-learning atau menggunakan internet. Tadi ada siswa, guru, lingkungan, masyarakat. Nah, itu tuh bisa mempengaruhi keberhasilan pembelajaran menggunakan internet. Nah, penjelasannya itu institusi, yang dimaksud dengan institusi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi terutama dalam hal pembiayaan, pengadaan, dan perawatan semua peralatan yang berhubungan dengan internet seperti komputer, telepon, biaya berlangganan ke internet service provider. Jadi di sini yang pertama itu yang berpengaruh ke pembelajaran berbasis e-learning itu pertama institusi. Jadi di sini institusi yang mengadakan, yang memfasilitasi proses pembelajaran dengan internet itu. Nah, kemudian masyarakat. Nah, masyarakat juga berpengaruh ke pembelajaran yang menggunakan e-learning ini. Yang dimaksud masyarakat adalah keluarga dan teman. Keluarga perlu motivasi anaknya atau siswa agar menggunakan internet sebagai keperluan pendidikan. Hasil penelitian terhadap 210 siswa SMU dan SMK DKI Jakarta yang secara rutin mengakses internet, 55,7% berasal dari keluarga yang semua anggota keluarganya menggunakan internet dan hanya 0,57% siswa yang sama sekali keluarganya tidak menggunakan internet. Yang tak kalah pentingnya dari hasil penelitian yang sama adalah teman sebaya, teman berpengaruh besar pada motivasi penggunaan internet. Bahkan pengaruh teman melebihi pengaruh orang tua. Yang tak kalah pentingnya adalah bahwa keluarga pun berandil dalam membina bukan hanya kesadaran penggunaan internet, melainkan juga bagaimana siswa sadar untuk hanya mengakses internet yang mendidik dan bermanfaat. Nah, yang ketiga yaitu guru. Pantauan sementara di beberapa sekolah dasar dan menengah di Bandung menunjukkan bahwa pemanfaatan internet di sekolah banyak dipengaruhi oleh guru-guru yang memiliki kesadaran lebih awal terhadap pemanfaatan internet. Nah, selanjutnya yaitu siswa.
Mengenai teori teknologi pembelajaran, keberhasilan tujuan pembelajaran ditentukan oleh pengenalan terhadap anak didik. Anak didik adalah manusia dengan perbedaan yang ada dan merupakan subjek pembelajaran. Peserta didik harus disadarkan mengenai pentingnya penggunaan internet sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya itu teknologi. Agar teknologi komunikasi memberi manfaat besar dalam pendidikan, teknologinya harus disiapkan dengan secanggih-canggihnya. Jika tidak, maka teknologi informasi bukan menjadi solusi, melainkan menjadi masalah baru dalam pendidikan. Nah, jadi untuk menggunakan pembelajaran menggunakan berbasis e-learning itu teknologinya juga harus canggih. Fasilitas pendidikan di internet seperti perpustakaan maya, maktabah. Nah, ini termasuk teknologi. Fasilitas pendidikan di internet seperti perpustakaan maya atau majalah berkala internet, kerohanian online, pusat pengelolaan data siswa dan lain-lain. Nah, itu mendukung untuk pembelajaran e-learning. Masih ada nggak? Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Oke, setelah kita mendengar pemaparan dari pengertian teknologi informasi sampai faktor pendukung pembelajaran teknologi informasi, yang terakhir ada kesimpulan yang akan disimpulkan oleh Saudari Hilda Nur Azizah. Kepadanya dipersilahkan. Oke. Mungkin tadi kita sudah banyak membahas kan terkait pengertian, konsep, kemudian hakikat daripada teknologi informasi sendiri. Bahkan kita sudah sampai menyentuh pada tahap penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran atau biasa kita sebut e-learning tadi. Namun yang menjadi persoalannya, apakah kemudian teknologi informasi ini bisa menjadi satu-satunya media, satu-satunya proses pendidikan pengganti bagi pendidikan konvensional? Itu kan yang jadi problem hari ini. Karena kalau kita hadapkan dengan kenyataan hari ini, kita belajar menggunakan teknologi informasi secara full ya, karena pandemi yang membuat kita seperti ini, pandemi yang menghendaki kita untuk melaksanakan proses pembelajaran menggunakan teknologi informasi secara full. Tapi apakah kemudian e-learning ini bisa menjadi satu-satunya proses pembelajaran yang mampu melaksanakan indikator-indikator bisa mentransport nilai-nilai pendidikan dalam proses pembelajaran nanti. Kalau kita lihat kan kadang kita evaluasi ya, proses pembelajaran e-learning itu memang bagus untuk peningkatan kemandirian siswa dalam belajar. Namun apakah kemudian dalam proses pembelajaran e-learning ini mampu mengakomodir atau mampu mentransformasikan nilai secara utuh kepada siswa? Kita kan banyak lihat itu tidak terjadi. Hanya bahkan untuk bisa melaksanakan itu dalam lingkup pendidikan TI berbasis teknologi informasi harus dibantu oleh orang tua tentunya. Ya dengan melihat kondisi seperti itu ya berarti apakah TI ini bisa menggantikan pendidikan konvensional? Tentu tidak bisa, ya kan? Karena tadi ketiga pemateri atau saya dan teman-teman saya pun dalam proses penyampaian materi tadi, bagaimana kami berpandangan bahwa TI ini sebagai penunjang tidak menjadi salah satu media utama dalam proses pembelajaran. Jadi kalau kita kenal dengan proses pembelajaran di masa pandemi hari ini, ada sebuah konsep pembelajaran gaya baru, namanya blended learning. Bagaimana memadukan konsep pembelajaran berbasis IT dengan proses pembelajaran konvensional. Jadi transformasi nilai tetap terjadi dalam proses pendidikan konvensional dan pendidikan berbasis e-learning juga tetap bisa dilaksanakan untuk bisa mempersiapkan
generasi yang tidak buta dengan perkembangan zaman tadi. Begitu kira-kira, Kak. Mungkin ada tambahan? Mungkin lebihnya, kesimpulannya bisa dibaca sendiri oleh teman-teman yang telah kita sampaikan di makalah. Mungkin kami dari kelompok 8 meminta maaf apabila banyak kesalahan atau kekeliruan dalam pemaparan materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.